Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan learning journal yang memuat pengalaman belajar saya selama belajar agenda 1 mengenai sikap dan perilaku bela negara. Materi ini penting karena sebagai ASN, kita dituntut tidak hanya memahami, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Setia Ananda YG. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026, Angkatan 17, Kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 37. Asal instansi saya ialah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. 4 pilar kebangsaan merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengatur sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk negara yang harus dijaga keutuhannya. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan yang menegaskan bahwa walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Keempat pilar ini tidak dapat dipisahkan dan harus dijaga bersama. Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nilai bela negara terdiri dari beberapa aspek penting. Cinta tanah air ditunjukkan dengan rasa bangga terhadap Indonesia, menggunakan produk lokal, dan menjaga lingkungan. Sadar berbangsa dan bernegara, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak dan menaati hukum. Setia pada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemampuan awal bela negara, memiliki kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan dalam menghadapi ancaman. Isu kontemporer adalah pokok persoalan, masalah, atau topik hangat yang terjadi saat ini, eksis, dan masih berlangsung pada masa sekarang, serta memerlukan penanganan serius karena berdampak pada kehidupan masyarakat, politik, ekonomi, hingga teknologi. Beberapa isu kontemporer yang sering terjadi ialah korupsi merusak kepercayaan masyarakat, narkoba merusak generasi bangsa, terorisme, radikalisme mengancam persatuan, money laundering merugikan negara secara ekonomi, proxy war perang tidak langsung melalui berbagai aspek, kejahatan komunikasi, hoaks, memecah belah masyarakat. Sebagai ASN, kita harus peka dan mampu menghadapi isu-isu tersebut. Selanjutnya, dalam perubahan lingkungan strategis yang dihadapi, diperlukan beberapa modal. Modal intelektual, kemampuan berpikir dan menganalisis. Modal emosional, kemampuan mengendalikan emosi. Modal ketabahan, tidak mudah menyerah. Modal etika dan moral, bertindak sesuai nilai kebaikan. Modal kesehatan, kondisi fisik yang prima. Modal sosial, kemampuan bekerja sama. Modal ini penting agar ASN tetap profesional dan berintegritas. Teknik analisis isu. Dalam menganalisis suatu masalah, dapat digunakan beberapa metode yaitu APKL dan USG. APKL, untuk menentukan apakah isu tersebut aktual, problematik, layak, dan berdampak luas. USG, untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi berkembangnya. Setelah isu dianalisis menggunakan teknik tapisan isu,
Selanjutnya menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis yaitu menggunakan mind mapping untuk memetakan ide dan hubungan antar masalah, ataupun fishbone untuk mencari akar penyebab suatu masalah. Dengan teknik ini, kita dapat menentukan solusi. Konflik kepentingan adalah situasi di mana kepentingan pribadi seseorang berpotensi memengaruhi objektivitas, netralitas, dan kualitas keputusan dalam menjalankan tugas profesional atau jabatan publik. Beberapa bentuk konflik kepentingan antara lain, gratifikasi yaitu menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Rangkap jabatan ialah memiliki posisi ganda yang berpotensi menimbulkan konflik. Penyalahgunaan wewenang yaitu menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Semua bentuk ini harus dihindari oleh ASN. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan konflik kepentingan ialah mengutamakan kepentingan publik, bersikap transparan dalam pengambilan keputusan, menjaga akuntabilitas, membangun budaya kerja yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan. Dengan demikian, ASN dapat bekerja secara profesional dan dipercaya masyarakat. Kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga fisik, mental, dan sosial warga negara untuk menghadapi situasi kerja atau ancaman, berlandaskan cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan rela berkorban. Keprotokolan merupakan tata aturan dalam kegiatan resmi, meliputi tata tempat pengaturan posisi atau tempat, tata upacara urutan kegiatan resmi, tata penghormatan bentuk penghargaan terhadap simbol negara. Ini penting sebagai bentuk penghormatan terhadap negara dan institusi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus dipahami, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita sebagai ASN dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.